Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersama kembali dalam doa pagi online. Pagi hari ini, saya ajak saudara kembali menghayati kisah di Taman Getsemani saat Yesus berdoa mempersiapkan salib yang akan dia hadapi saat menebus dosa umat manusia. Mari datang hampiri hadirat Tuhan dengan pujian, karena salib-Mu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, salib-Mu Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah
berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Oh, salibmu mulia, kau berkuasa di hidupku. Demikian Tuhan, kebenaran akan salib-Mu yang berkuasa menghapus segala dosa kami dan memberikan keselamatan dan hidup kekal. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, menghayati karya-Mu. Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Judul perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dalam sisi kemanusiaannya yang sejati, dia mengemban tugas sebagai juru selamat bagi umat manusia. Sebelum tugas penyaliban yang harus dia terima, dia berdoa malam itu di Taman Getsemani. Yesus sangat sedih, seperti dikatakan di ayat 38, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya."
Yesus sedih itu bukan suatu yang aneh dalam kemanusiaannya. Karena saat itu ia sedang juga dikhianati Yudas. Dia tahu akan ditinggalkan oleh murid-muridnya, akan disangkal oleh Petrus, dan ditolak oleh bangsanya sendiri. Dan terlebih dia akan tahu saat disalib dia akan terpisah dari Allah Bapa. Tetapi kesedihan utama dan kegentarannya, rasa takutnya, itu bukan karena itu semua. Itu semua memang membuat sedih, tapi yang utama adalah ia takut akan murka Allah yang akan menimpanya pada saat ia menanggung hukuman umat manusia. William Hendrickson dalam tafsirnya mengatakan, mungkin di sini di Getsemani ia melihat datangnya gelombang tsunami murka Allah karena dosa umat manusia. Yesus begitu sedih dan gentar seperti mau mati rasanya ketika dia melihat murka Allah akan dosa-dosa umat manusia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ada yang belum menyadari bahwa bila kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima penebusannya, kita akan ditimpa murka Allah yang mengerikan itu. Maka kita berpacu dengan waktu untuk memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Juga ini peringatan bagi setiap kita. Jangan main-main dengan dosa. Karena Yesus saja begitu sedih dan gentar ketika dia tahu membayangkan murka Allah yang akan menimpa umat manusia yang berdosa. Maka jangan lagi main-main dengan dosa. Penghayatan selanjutnya adalah ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk ikut berdoa. Ia membutuhkan dukungan dari murid-muridnya. Ini mengajar kita beberapa hal. Yang pertama, kehadiran murid-murid untuk berjaga-jaga bersama dia merupakan dukungan yang sangat baik. Demikian, memberi contoh teladan bagi setiap kita dalam pelayanan adalah baik kita menemani seseorang yang sedang bersedih, seseorang yang sedang takut dan gentar, mungkin sedang menghadapi sakit penyakit, mungkin sedang berduka, mungkin sedang menghadapi pergumulan. Kita mesti bersama-sama mereka. Ini satu pelayanan yang indah, menemani orang yang sedang sedih dalam pergumulan. Sebaliknya juga mengajarkan kepada kita yang kedua, kalau saudara, Bapak Ibu Saudara sedang bersedih, menderita, beranilah menceritakan kepada saudara seiman. Tentu yang kita tahu dewasa rohani untuk dapat mendukung saudara dalam doa. Tetapi bila saudara dipercaya, kalau ada orang yang menceritakan kesedihannya, penderitaannya kepada saudara, juga jangan bersikap acuh tak acuh atau malah membuatnya sebagai bahan guyonan atau membuatnya sebagai bahan gosip. Kita mesti menjadi orang yang dapat dipercaya dan menjadi sahabat bagi sesama orang-orang percaya. Yang harus kita lakukan adalah kita mendoakan orang itu, setidaknya ikut berjaga-jaga bersama-sama dia dalam pergumulannya sampai Tuhan memberi kemenangan. Yesus membawa ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, karena banyak sumber mengatakan ketiga murid ini yang paling dekat dengan Yesus. Memang kita lebih percaya meminta dukungan kepada orang-orang yang yang dekat kepada kita. Ya, itu sangat baik. Persahabatan di dalam Tuhan, saling mendukung dan menopang. Selanjutnya, apa isi doa Yesus di Taman Getsemani? Mula-mula ia meminta supaya cawan itu lalu daripadanya.
Tetapi lalu ia berkata, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki." Nah, ini poinnya. Di sini Yesus berdoa seperti yang ia ajarkan dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu, Bapa, di bumi seperti di surga. Di atas segala keinginan, kerinduan kita, terlepas dari segala penderitaan dan memperoleh pertolongan, apakah kita berani berkata kehendak Tuhan yang jadi? Setiap kita mempunyai Getsemaninya sendiri, di mana kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak kita sendiri. Pada saat seperti itu, kita harus belajar untuk bisa mempunyai sikap berdoa seperti Yesus. Di akhir perikop dari apa yang kita bahas, Yesus menunjukkan keberaniannya. Dia berkata di ayat 46, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat." Tidak ada lagi ketakutan dan gentar, karena dia tahu dia lebih memilih kehendak Bapa. Yang didoakan sesungguhnya adalah kesiapan untuk menerima kehendak Bapa. Ini poinnya. Pagi hari ini, setiap kali kita berdoa, seharusnya adalah kesiapan untuk menerima kehendak Bapa atas kehendak kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kasih dan rahmat Tuhan yang Tuhan limpahkan menyertai sepanjang hari ini. Engkau membuka hari kami dengan kebenaran firman yang menjadi berkat bagi kami, untuk kami mengutamakan kehendak Bapa lebih dari kehendak kami. Kami berdoa hari ini untuk keluarga kami Tuhan, untuk pasangan hidup, untuk anak-anak yang Engkau limpahkan, untuk cucu-cucu semua Tuhan yang sudah mempunyai cucu. Dalam berkat dan rahmat Tuhan, jaga lindungilah keluarga kami Tuhan. Berkati dalam kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari terpapar COVID-19, jauhkan dari orang jahat dan kuasa jahat. Biar kami hidup dalam perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami secara khusus yang ada di luar kota, yang sekolah, sedang studi maupun yang bekerja. Tuhan jaga lindungi mereka, peliharakan mereka. Bimbing karir mereka supaya meraih kesuksesan, sehingga masa depan mereka indah di dalam Tuhan dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Jaga lindungi mereka semua dalam pergaulan mereka. Secara khusus berdoa bagi yang mempersiapkan pernikahan kudus. Masa-masa katekisasi telah dilalui, sekarang sedang mempersiapkan diri. Tuhan, Engkau menolong segala persiapan-persiapannya, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui pernikahan kudus anak-anak kami ini Tuhan. Baik keluarga Bapak Sartono maupun juga keluarga Bapak Siswantoro, Tuhan berkati segala persiapannya untuk kemuliaan nama. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga supaya hidup dalam keharmonisan, kasih sayang Tuhan yang mengikat satu dengan yang lain, kebahagiaan dalam berumah tangga. Demikian juga keluarga ilahi kami di dalam persekutuan kami di gereja. Tuhan memberkati kami sebagai sesama tubuh Kristus, saling membangun di dalam iman percaya untuk menjadi teladan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Kepala Gereja, kami tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.